Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan oh ya nih, Jakarta dan sekitarnya mendung terus ya, gerimis, hujan terus sudah semingguan ini. Gimana di tempat teman-teman? Tapi semoga baik-baik aja ya. Paling yang komplain ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh banyak yang jemurannya nggak kering teman-teman ya. Wah luar biasa. Dan untuk kisah Bang Sidi kali ini akan menceritakan sebuah desa yang ada di Cianjur Selatan. Waduh, ada apa sih di desa itu? Jadi ada misteri di desa itu tentang tata cara pemakaman bagi warga desa situ yang meninggal, warga asli ya teman-teman ya. Jadi ini agak ngeri juga sih. Sengeri apa sih prosesi pemakamannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Barat. Misteri desa terpencil di Cianjur Selatan. Namaku Eva. Aku saat ini sedang kuliah di sebuah universitas yang ada di kota Bandung. Aku bersyukur mendapatkan beasiswa dari pihak kampus, sehingga aku kuliah tanpa perlu memikirkan biaya. Dan aku hanya berpikir bagaimana aku hidup sehari-hari selama aku kuliah di tempat ini. Aku melakukan hal ini sendirian, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Orang yang selalu menemaniku, yaitu ibu, meninggal seminggu yang lalu karena kanker payudara. Dan kini aku harus hidup tanpanya di kota Bandung yang keras ini. Sebenarnya aku juga punya bapak, namun semenjak aku SMP, ibu dan bapak berpisah, dan hingga saat ini aku hanya berhubungan lewat telepon saja. Itu pun juga tidak sering, jarang sekali. Maklum saja, rumah bapak berada di kampung yang berada di sisi gunung, sehingga kami jarang berkomunikasi kecuali hari raya atau momen-momen tertentu saja. Setelah kepergian ibu, aku mulai terbiasa hidup seorang diri. Aku juga sudah mulai bekerja sebagai editor di salah satu penerbit lokal yang ada di kota Bandung. Meskipun gajinya kecil, tapi setidaknya aku bisa hidup, dan hal itu di sela-sela kuliahku. Karena pekerjaanku itu tidak menuntut untuk terus berada di kantor setiap hari seperti orang-orang lain. Tepat 2 minggu setelah ibu meninggal, aku yang sedang mempersiapkan materi untuk presentasi di kelasku pada saat itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara telepon yang berdering. Aku melirik layar ponsel yang berada di dekatku. Gak ada namanya, gumamku. Awalnya aku membiarkannya dan tidak mengangkat, namun nomor itu terus saja menghubungiku, sehingga aku pun mengangkatnya setelah nomor itu menelponku sebanyak 3 kali. Halo? Tanyaku. Tidak ada suara yang aku dengar, dan aku malah mendengar suara bisik-bisik dari beberapa orang yang berada jauh dari telepon itu. Setelah hening selama beberapa detik, tiba-tiba saja ada suara wanita yang terdengar. Neng Epa? Tanyanya. Oh iya, saya. Ini siapa ya? Jawabku dengan nada yang pelan. Ini Bu Lilis, tetangganya Bapak Didi. Mau ngabarin kalau Bapak Didi sekarang sakit keras, Neng.
Di sini tidak ada keluarganya, dan tadi pagi Pak Didi bilang kalau dia minta kami menghubungi Neng agar Neng mau menjaganya sampai kondisinya membaik. Jantungku mendadak berdetak kencang ketika mendengar kabar itu. Setelah ibu meninggal karena kanker, kini bapak yang jarang sekali memberikan kabar padaku dikabarkan sakit dan aku diminta untuk menemaninya di kampung. Iya teh, atur nuhun ya udah ngasih tahu, jawabku. Tapi saya tidak tahu di mana alamat lengkap bapak. Ya, jujur saja, aku tidak tahu di mana kampung bapak karena setelah bapak dan ibu berpisah, aku tidak pernah sekalipun mengunjungi bapak karena ibu selalu melarangku untuk pergi ke sana. Oh, kalau gitu mah nanti dikirim aja via pesan ya, Neng. Kalau udah sampai ke kampung, semua warga juga pasti pada tahu kok rumah Pak Didi. Soalnya teh kampung kami mah kecil, cuma ada 20 rumah di kampung ini. Pokoknya kalau mau berangkat, dikasih tahu aja ya, biar nanti ada orang yang jemput di pertigaan jalan besar. Soalnya mah kasihan kalau harus jalan kaki jauh. Aku pun mengangguk dan berterima kasih atas apa yang ia katakan. Aku juga berkata untuk menjaga bapak sementara waktu karena aku harus bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tersebut sesuai pesan yang aku terima. Setelah itu, Bu Lilis menutup teleponnya dan aku seketika langsung duduk di kursi sambil berpikir tentang bapak. Memang hubungan kami tidak baik-baik saja semenjak mereka berpisah. Namun, aku tidak menyangka setelah kehilangan ibu, bapak juga sakit dan aku takut bapak malah tambah parah apabila aku tidak menuruti permintaannya. Sehingga aku harus segera datang ke sana dan menemaninya. Semua pekerjaan yang seharusnya aku selesaikan di hari itu aku tunda. Aku langsung bersiap-siap untuk segera pergi ke kampung bapak, apalagi kampung bapak itu jauh, sehingga aku harus sampai ke sana sebelum malam. Di dalam pesan yang aku terima, kampung yang ditulis di sana adalah sebuah kampung kecil yang ada di perbatasan Cianjur Selatan. Aku harus sampai ke Ciwidey terlebih dahulu, menembus perkebunan teh Ranca Bali, lalu masuk ke jalanan yang diapit oleh hutan lebat yang mengerikan. Beberapa kali aku harus naik dan turun dari kendaraan umum agar aku bisa sampai di kampung itu. Dari jalanan yang di kanan kirinya adalah rumah-rumah warga, lalu berganti dengan hutan, kebun teh, dan berganti lagi dengan rumah-rumah warga yang masih sederhana, menjadi pemandangan yang aku lihat sepanjang jalan. Setelah hampir 4 jam aku berkendara, ada seseorang dengan motor Supra bututnya menungguku di pertigaan jalan di antara kebun teh yang luas itu. "Neng Pak," tanyanya ketika aku mendekat ke arahnya. Aku mengangguk pelan. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Odang, anak pertama dari Bu Lilis yang selama ini menjaga bapak. Terlihat wajahnya tersenyum lebar. Entah kenapa dia seperti itu ketika aku datang, namun aku tidak berani bertanya karena aku yang tidak terlalu mengenal. Aku pun mulai naik motor yang dikendarai oleh Odang. Selama di perjalanan, udara semakin dingin, kabut pun mulai turun, sehingga membuat jarak pandang kami terbatas. Aku mengobrol dengan Odang selama di perjalanan. Dia berkata bahwa memang kampung bapak itu terletak di sebuah bukit yang berada di ujung jalan ini, sehingga wajar saja ketika sore menjelang kabut pasti akan turun dan menutupi seluruh area. Dia juga berkata bahwa jangan heran kalau jalanan ini sepi karena kampung ini hanya berisi 20 rumah dan sedari dulu rumah-rumah itu tidak bertambah. Sehingga pasti jarang ada yang melihat kendaraan selain kendaraan kami yang melintas di jalanan ini. Di balik cerita-cerita Odang,
Entah kenapa, malah aku merasakan kecemasan yang tidak aku mengerti dan hal itu hanya bisa aku pendam. Jam 4 sore lebih 10 menit, akhirnya aku sampai di gapura kampung. Suasana di kampung sangat sunyi, mungkin karena kabut masih menutupi kampung ini sehingga aku tidak melihat para warga yang seharusnya masih beraktivitas di luar rumah sore itu. Kenapa sepi ya, Kang? Tanyaku. Odang hanya tersenyum, dia melirik padaku dari spion. Di sini, Maneng, kalau ada yang sakit biasanya sepi kayak gini. Bahkan warung juga kadang tutup. Apalagi kalau sakitnya parah. Pasti orang-orang gak banyak yang keluar rumah. Ya paling cuma beberapa aja. Aku sedikit heran dengan jawaban Odang. Masa ya, hanya satu orang saja yang sakit bisa membuat satu kampung sepi seperti ini. Aku sebenarnya ingin bertanya kembali, namun baru saja aku bertanya, tiba-tiba motor yang ia kendarai terparkir di halaman salah satu rumah yang ada di kampung tersebut. Terlihat ada beberapa orang yang menunggu di depan rumah. Dan ketika motor itu terparkir, mereka langsung menghampiri kami dengan wajah-wajahnya yang tampak lega. Neng Epa ya, anak Epa Didi kan? Kata salah seorang yang ada di depanku. Rupanya dia adalah Bu Lilis. Dia menyambutku di depan rumah bapak. Selain Bu Lilis, terlihat pula seseorang yang memakai sarung dan menyalamiku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Yayat yang merupakan suami Bu Lilis. Syukurlah, akhirnya Neng Epa bisa pulang juga, kata Pak Yayat. Jujur, aku merasa aneh dengan tingkah laku mereka. Mereka semua seperti nampak senang ketika aku datang. Apa bapak selama ini merepotkan mereka ya? Sehingga mereka kayak gini, gumamku. Aku sebenarnya ingin bertanya, namun Bu Lilis langsung mengajakku masuk. Ayo Neng, ketemu bapak di dalam. Bapak sudah nungguin Neng, kata Bu Lilis. Aku pun mengangguk. Tak lama kemudian, aku masuk ke rumah bapak yang sederhana. Sepertinya bapak tinggal sendirian di rumah ini, karena tidak ada siapapun lagi selain keluarga Bu Lilis yang merupakan tetangga bapak. Selain itu, bapak sepertinya tidak melupakan kami. Terlepas dari apa yang terjadi dengan ibu, bapak masih menyimpan foto kenangan mereka di dinding rumah yang berbilik kayu itu dan tersusun sangat rapi. Setelah berjalan hingga ke depan pintu kamar, Bu Lilis membuka pintu kamar bapak. Di sana, bapak terbaring lemas dengan nafas yang terdengar berat. Bu Lilis mendekat. Lalu ia berkata padanya, Pak Didi, Neng Epa sudah pulang. Jadi kami mohon maaf ya apabila tidak bisa menemani Bapak lagi. Tahu mungkin Pak, kami nggak kuat. Semoga dengan adanya Neng Epa, kami bisa tidur nyenyak di rumah. Aku hanya diam mendengar Bu Lilis berbicara seperti itu, dan bapak yang nampak lemas di tempat tidurnya hanya berterima kasih sambil mengangguk pelan. Setelahnya, Bu Lilis mendekat ke arahku, lalu pamit bersama keluarganya yang menunggu di ruang tengah. Sebelum dia meninggalkan kami di kamar, ia berkata kembali padaku, Neng Epa, semua bahan yang dibutuhkan sama bapak sudah disiapkan ya. Sama. Bu Lilis terdiam sebentar. Dia melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 5 sore. Lalu kemudian ia berkata lagi, sama kalau sudah setengah 6, tutup pintu dan jendelanya dengan rapat ya. Kunci aja, nanti dibuka lagi ketika pagi aja, pas terdengar suara kokok ayam. Aku tidak tahu apa yang dimaksud olehnya, namun aku hanya mengangguk dan berterima kasih. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kami berdua. Aku kini hanya duduk di dekat kasur bapak yang sudah sedikit bau karena lama tidak diganti. Bapak terbaring lemas. Tubuhnya kurus kering, tulang rusuknya terlihat jelas menonjol di balik kulitnya menghitam. Dia melirik dengan wajahnya yang cekung dan kedua matanya menatapku dengan tatapan memprihatinkan. Maafin bapak ya,
Bapak harus memanggil kamu karena kasihan Bu Lilis. Setiap hari harus ngurusin Bapak sama keluarganya, kata Bapak dengan nada yang lemas. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu memang dari dulu Bapak sakit-sakitan. Bahkan itu jadi salah satu alasan Ibu meninggalkan Bapak, karena Bapak tidak bisa menghidupi kami. Terlihat tubuh Bapak benar-benar lemas. Bahkan untuk bergerak saja Bapak harus meminta bantuanku. Bapak menanyakan kabarku, kabar Ibu. Juga dia kembali meminta maaf karena tidak bisa mendatangi pemakaman Ibu. Bapak juga berkata bahwa dia sebenarnya sangat sayang padaku, juga pada Ibu, tapi situasi dan kondisi tubuhnya ini membuat dia melepaskan semuanya, dan dia juga malu menghubungiku karena dia merasa tidak memiliki hal yang bisa ia banggakan. Entah kenapa, obrolan dengan Bapak hari ini terlihat berbeda. Aku melihat bahwa apa yang Bapak bicarakan begitu jujur. Tak terasa, sudah hampir setengah jam kami mengobrol. Bapak melirik ke arah jam dinding dan waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang. Wajah Bapak mendadak sedikit pucat. Lalu ia berkata padaku, "Sudah sore Pak, bantu Bapak tutup semua pintu ya, jendela, dan jangan sampai ada yang tidak dikunci." Aku mengangguk. Aku tahu karena tadi juga Bu Lilis berkata seperti itu. Aku pun meninggalkan Bapak dan berjalan ke arah pintu depan. Di sana, aku melihat kondisi kampung kecil ini nampak berbeda. Kabut yang tadi menutupi kampung sudah menghilang, namun pemandangan itu berganti dengan rumah-rumah yang tertutup rapat disertai dengan lampu-lampu yang menyala terang di sekitaran. Suasananya memang terlihat berbeda dengan kondisi tempat tinggalku yang masih ramai di kota. Tapi ini terlalu sepi. Bahkan warung yang letaknya tak jauh dari rumah ini ditutup rapat, tidak buka lagi ketika maghrib. "Eva, sudah ditutup atau belum?" Bapak kembali berteriak. Suaranya nampak lemah, tapi ia tetap berusaha mengingatkanku. "Iya Pak," balasku sambil menarik penutup pintu kayu yang berat itu. Sesuai perintah Bapak, aku mengunci pintu itu, lalu menutup gorden jendela dan memastikan jendela terkunci dengan rapat. Aku berkeliling rumah, memastikan semuanya tertutup rapat. Dan setelah aku melakukannya, aku pun kembali ke kamar untuk menemani Bapak. Tidak banyak yang aku lakukan. Aku hanya berharap Bapak segera membaik. Aku pun membantunya menyiapkan makanan dan obat. Tak lupa juga aku membawakannya handuk hangat untuk membersihkan tubuh. "Pak, kita ke dokter aja yuk, atau ke rumah sakit yang ada di kota. Kalau masalah biaya mah biar nanti Epa yang cariin." Aku tidak tega melihat Bapak yang seperti ini, meskipun aku tidak bersama dirinya lagi dalam waktu yang lama. Tapi mau bagaimanapun, beliau adalah orang tuaku yang masih tersisa setelah ibu meninggal. Bapak hanya mengangguk. Dia mengusap tanganku yang sedang membersihkan kakinya yang kurus itu. Lalu tak lama ia berkata, "Gak usah Pak, gak perlu. Nanti malah ngerepotin orang sekampung. Dikasih obat-obatan aja, sebentar lagi paling juga sembuh," jawab Bapak dengan nada yang lemah. Aku hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu dari Bapak. Rasanya obat-obatan ini tidak akan menyembuhkannya. Namun tepat ketika aku ingin membicarakan itu, Bapak pun berkata lagi, "Bapak sudah ngantuk. Kalau kamu mau tidur di ruangan tengah aja ya. Itu ada kasur busa bekas keluarga Bu Lilis yang nemenin Bapak." Bapak sepertinya tidak ingin membahas itu lebih lanjut, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat. Lalu setelah itu, aku membawa bekas makan dan minum Bapak ke dapur, dan setelah aku kembali, Bapak sudah tertidur pulas. Aku tidak ingin mengganggu istirahatnya. Aku pun mematikan lampu kamarnya dan mulai duduk di kasur busa yang sudah disiapkan di ruangan tengah. Aku hanya terdiam, membuka ponsel dan mencoba menyibukkan diri di dalam ruangan itu.
aku baru sadar bahwa di kampung ini tidak ada sinyal. Sehingga hanya setengah jam aku memainkan ponsel dan rasa bosan sudah melanda pada malam itu. Sehingga aku langsung tiduran menikmati suasana kampung yang benar-benar hening. Di tengah-tengah keheningan itu, aku dikejutkan oleh sesuatu yang muncul dari luar seperti suara angin yang menerpa pepohonan. Suara awalnya samar, tapi kemudian suara itu terdengar lebih keras dan sepertinya mulai mendekat ke arah rumah. Krek, krek. Itu seperti suara bambu yang dibawa oleh seseorang dengan beban berat yang ada di kedua sisinya. Tapi rasanya aneh jika ada orang yang berkeliaran pada malam ini dengan membawa benda berat seperti itu. Krek, krek. Suara itu terdengar lagi. Kali ini suaranya terdengar dengan suara langkah kaki yang terdengar sangat pelan. Namun suaranya bukan hanya satu, seperti ada 3 atau 4 suara langkah kaki yang berbeda-beda dengan suara bambu. Aku terdiam. Rasa penasaranku muncul ketika mendengar suara tersebut, apalagi suara itu semakin lama semakin mendekat ke arah rumah ini. Aku yang benar-benar penasaran akhirnya berdiri mencoba mencari tahu siapa mereka. Aku berjalan pelan ke arah jendela, mencoba membuka gorden yang tertutup untuk mencari tahu. Namun baru saja aku memegang gorden itu dan akan menariknya, tiba-tiba saja aku mendengar bapak merintih. Bapak, gumamku. Hal itu tentu saja membuatku langsung membalikan badan. Aku langsung melirik ke arah pintu kamar bapak dan melangkahkan kakiku karena khawatir. Ketika aku membuka pintu kamar, terlihat bapak yang gelisah dalam tidurnya. Ia terus meringis kesakitan. Dan setelah aku menenangkan bapak dengan mengusap-ngusap kepalanya, bapak akhirnya kembali tenang dan suara-suara yang tadi aku dengar seketika menghilang. Entah kapan aku tertidur setelah menenangkan bapak. Namun aku kembali terbangun ketika suara kokok ayam terdengar hampir di seluruh penjuru kampung. Kubuka mata dan bangkit dari kasur busa yang digelar di tengah rumah. Lalu setelah itu, aku melipat selimut dan berjalan menuju jendela. Nampaknya, suasana kampung mendadak ramai ketika pagi. Aku mendengar beberapa orang sedang bercengkrama di pagi buta seperti ini tepat di dekat rumah bapak. Aku langsung membuka gorden dan membuka pintu depan. Aku bisa merasakan dinginnya udara di kampung ini. Sinar matahari yang masih berusaha menghilangkan kegelapan yang ada di atas pagi itu. Suasana mencekam yang aku rasakan semalam mendadak menghilang. Terdengar suara ember yang beradu dengan bibir sumur. Lalu terdengar pula suara orang mandi di pagi yang dingin ini. Terlihat pula ada kepulan asap putih dari dapur-dapur warga yang dekat dengan rumah bapak, dan hal itu membuatku langsung keluar rumah untuk melihat pemandangan kampung. Ketika aku keluar, Bu Lilis yang rumahnya persis di sebelah rumah menyapaku. Dia nampak sibuk dengan kayu bakar yang ia pegang. Neng Epa, sudah bangun? Sapa Bu Lilis yang melihatku berdiri di teras. Iya Bu, tadi aku dengar ayam berkokok di seluruh kampung, jadi langsung bangun deh. Bu Eva tersenyum sambil mengambil lagi kayu bakar yang ia simpan di samping rumah. Ya namanya juga di kampung, Neng. Wajar banyak ayam yang kokok, katanya sambil berjalan kembali ke dapur. Setelah itu, ia kembali keluar dan berdiri di samping rumahnya. Gimana Bapak? Bisa tidur kan semalam? Aku melirik ke arah bapak yang nampaknya masih tertidur di dalam kamar. Lalu setelah itu aku berkata, sebenarnya sih semalam sedikit gelisah Bu. Tepatnya ketika suara sebentar, potong Bu Lilis. Maaf ya, Ibu harus ke dapur dulu. Kayaknya airnya udah mendidih.
Tanpa menunggu atas apa yang aku katakan, Bu Lilis langsung berlari ke arah dapur. Dan setelah itu, dia seperti tidak keluar dari dapur lagi, sehingga aku hanya bisa masuk ke dalam. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 6:30 pagi. Kesibukan di kampung bapak yang kecil ini semakin terlihat jelas. Beberapa bapak-bapak terlihat melintas di depan rumah bapak. Mereka membawa cangkul di pundak, berjalan beriringan menuju ladang dan sawah. Lalu juga terlihat anak-anak kecil berseragam putih merah berjalan menyusuri jalanan kampung untuk pergi ke sekolah. Mereka tampak serius. Samar-samar, ku dengar mereka sedang membicarakan sesuatu yang menakutkan karena terlihat di wajah-wajah mereka yang pucat ketika akan pergi ke sekolah. Apa mereka sedang membicarakan hal yang kemarin malam ya? Gumamku. Aku duduk hingga jam 8 pagi di depan rumah. Lalu setelah itu, aku masuk kembali untuk mengecek kondisi bapak. Rupanya bapak sudah bangun. Dia memintaku untuk membantunya ke kamar mandi. Lalu setelah itu, dia memintaku untuk membuatkannya sarapan agar dia bisa minum obat lagi. Aku pun melakukan apa yang ia minta. Aku membawa tubuhnya yang lemah itu ke kamar mandi, lalu membuatkan bubur untuk sarapan di pagi itu. Setelah menyiapkan sarapan untuk bapak, aku pun kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapanku. Namun, aku baru menyadari bahwa beberapa bahan makanan habis, sehingga mau tak mau, aku harus keluar untuk membeli bahan-bahan tersebut. Aku masuk kembali ke kamar bapak, dan aku bertanya di mana aku bisa mendapatkan bahan makanan itu. Kata bapak, ada warung yang lumayan agak lengkap di ujung kampung. Letak warungnya paling ujung dan berbatasan dengan hutan bambu yang ada di belakang kampung. Aku mengangguk. Tak lama pun aku meninggalkan rumah dan berjalan keluar untuk pergi ke warung. Sudah jam 8 pagi, tapi udara di sini masih terasa dingin sehingga aku merapatkan jaketku. Mungkin tidak seluruh warga tahu bahwa aku adalah anak Pak Didi, karena ketika aku sedang berjalan, mereka hanya menatapku dengan tatapan yang asing. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyuman tipis panjang perjalanan hingga akhirnya aku sampai di warung. Sesampai di sana, aku melihat ada 4 orang ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran. Mereka nampak berdiri dan bergerombol sambil memilah-milah sayuran itu. Dia mengobrol dengan suara yang cukup keras. Awalnya, mereka membicarakan harga ayam yang naik, tapi lama-kelamaan topik mulai berubah. Katanya, si Aki Udin gak bisa tidur ya kemarin, gara-gara diketok-ketok pintunya, tanya seorang ibu sambil meraih kentang yang ada di depannya. Iya, pokoknya mah kemarin beda, gak kayak malam-malam sebelumnya. Kayaknya datang ke setiap halaman rumah sampai merinding semalaman, takut kalau masuk ke dalam, jawab ibu yang satunya. Ya kan ada aturan kalau mereka datang, kita gak boleh buka pintu sebelum waktunya, nanti malah salah sasaran. Kayak Pak Rohim tuh yang gak sengaja ketemu sama mereka, malah dibawa ke pemakaman. Mereka kembali sibuk dengan kedua tangan mereka yang sedang memilah sayuran. Dan tak lama kemudian, salah seorang ibu yang sedikit gemuk berbicara kembali. Kenapa ya? Udah hampir 2 minggu gini terus. Biasanya mah gak pernah lama kayak gini. Ya palingan mah cuma 2 atau 3 hari. Setelah itu sudah. Aku yang penasaran dengan obrolan itu hanya bisa mendengarkan dari jauh. Mereka sepertinya sama sepertiku, mendengar suara aneh di luar rumah dengan bunyi yang sama persis seperti apa yang aku dengar. Lalu, salah satu dari mereka kembali berkata, "Ya gimana ya? Jadi gak bisa tidur pulas setiap malam. Anak saya juga sampai pindah ke rumah pamannya yang di luar kampung, gara-gara takut." Katanya lagi, ibu yang tubuhnya agak gemuk kembali membalas ucapannya. Ya mau gimana lagi?
Toh belum waktunya orang tersebut diambil kan? Ya kalau belum waktunya mah ya kampung kita bakal kayak gini terus. Kan dari dulu juga begitu. Cuma bedanya sekarang kayaknya lama. Beda sama bapak saya dulu, cuma 2 malam. Setelah itu hilang pas bapak nggak ada. Dek, belum diambil. Gumamku. Pikiranku langsung teringat kepada bapak. Beliau sedang sakit di rumah. Dan ucapan mereka ini seperti merujuk kepada bapak. Aku ingin sekali bertanya pada mereka. Sebagai seorang anak yang ingin tahu tentang hal itu, aku ingin memperjelas semuanya. Namun rupanya hal itu juga didengar oleh ibu warung dan dia sepertinya tahu bahwa aku adalah anak Pak Didi. Sehingga dia langsung berkata sambil melirik padaku, "Hus, jangan ngobrolin kayak gitu di warung," tegur pemilik warung itu. Ibu-ibu itu kaget dan langsung terdiam. Ibu warung langsung memanggil salah satu dari mereka dan berbisik seperti memberitahu bahwa aku adalah anak dari seseorang yang sedang mereka bicarakan. Mendengar hal itu, wajah ibu itu langsung berubah. Dia langsung berbisik-bisik pada ibu-ibu yang lain, lalu tak lama kemudian dia melirikku dan tersenyum sebelum akhirnya meninggalkan warung itu karena malu. "Neng, punten pisannya. Dan gimana kalau di kampung ini mah memang kayak gini. Ibu-ibunya nggak bisa direm obrolannya," kata ibu pemilik warung. Apa yang pemilik warung itu katakan membuatku semakin yakin kalau ibu-ibu tadi sedang membicarakan bapak. Namun, apa hubungannya bapak yang sakit dengan suara-suara aneh itu? Aku pun tak banyak menanyakan kepada pemilik warung. Aku lebih memilih untuk membeli bahan makanan dan langsung kembali ke rumah. Aku kembali dengan belanjaan yang aku bawa dari warung. Rasa kesal atas apa yang dibicarakan oleh ibu-ibu di sana masih terasa. Bapak yang melihatku di ruangan depan langsung memanggil. Dia bertanya apa yang terjadi. Aku pun menceritakan semuanya pada bapak dan bapak hanya tersenyum. Dia berkata, memang apa yang dibicarakan oleh mereka tidak salah karena mau bagaimanapun di sini sudah terbiasa ada kejadian seperti itu. Namun bapak berkata bahwa sebelum aku datang, bapak belum siap untuk hal itu sehingga hal itu membuat keresahan bagi para warga desa. Aku tidak mengerti, tapi bapak langsung mengaitkannya dengan apa yang aku dengar semalam. Dan ketika aku ingin meminta bapak untuk menjelaskannya lagi dengan lebih jelas, tiba-tiba bapak berkata, "Kalau memang penasaran, ditunggu aja nanti malam, karena bapak tidak bisa memberitahukan hal itu." Setelah itu, bapak mengakhiri pembicaraan. Dia merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam kamar. Aku hanya mengangguk dengan berbagai pertanyaan yang berputar di kepala. Sebenarnya, siapa mereka? Dan kenapa membuat warga kampung ini resah? Apakah bapak melakukan sesuatu yang salah dalam hidupnya sehingga hal itu berakibat kepada warga? Aku yakin mereka itu bukan warga kampung, tapi siapa dan kenapa mereka mengincar bapak? Bahkan para warga sampai tahu seperti hal itu sudah menjadi kebiasaan di kampung ini. Aku melamun cukup lama. Aku tidak sadar bahwa sekarang sudah waktunya makan siang dan aku harus menyiapkan makanan untuk bapak sebelum dia meminum obatnya siang ini. Aku mulai berdiri, berjalan ke kamar dan melihat bapak masih tidur. Lalu setelah itu, aku pun berjalan kembali ke arah dapur untuk menyiapkan makanan. Aku terus memikirkan hal itu selama aku berada di dapur, bahkan hingga aku kembali ke kamar sambil membawa makanan yang aku bawa. "Pak, bangun dulu yuk, makan," kataku. Aku mencoba membangunkan bapak, namun tidak ada respon. Aku kembali mencoba membangunkannya, kali ini sambil memegang tubuhnya, tapi tubuh bapak terasa dingin. Dan ketika aku mendekatkan tanganku ke arah hidungnya, tidak ada hembusan nafas yang aku rasakan.
tubuh Bapak kini kaku, dan hal itu membuat suasana di dalam kamar Bapak mendadak hening sebelum akhirnya aku sadar atas apa yang terjadi kepada Bapak sehingga aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Teriakanku yang keras itu rupanya membuat Bu Lilis dan keluarganya langsung masuk ke dalam. Di sana mereka melihatku sedang memeluk Bapak sambil menangis. Bu Lilis hanya mengelus dada, air matanya menetes melihat kondisi Bapak, dan setelah itu dia langsung berbicara pada keluarganya untuk meminta tolong pada warga kampung agar membantuku. Para warga kampung yang datang langsung mengucapkan berbelasungkawa pada aku. Para ibu-ibu yang aku lihat di warung tadi pun langsung mendekat. Mereka meminta maaf atas ucapan yang mereka katakan. Bapak akhirnya dimandikan. Beberapa warga bahkan diperintahkan untuk menggali makam agar ia bisa tenang di alam sana. Namun, di tengah prosesi memandikan dan memberi kain kafan kepada Bapak, Bu Lilis mendekat kepadaku. Dia seperti ingin membicarakan sesuatu yang penting. Neng, perlu Neng ketahui, ada sesuatu hal yang beda dari pemakaman yang ada di kampung ini. Neng jangan kaget ya, karena mau bagaimanapun, ini adalah sebuah tradisi yang tidak bisa kami lepas dari zaman leluhur kami. Aku terdiam. Apakah ini masih ada hubungannya dengan apa yang terjadi semalam atau ada hal lain yang belum aku ketahui? Sebentar Bu, maksudnya gimana ya? Apakah ini masih ada hubungannya dengan apa yang terjadi semalam dan juga obrolan ibu-ibu yang ada di warung ya? Bu Lilis terdiam. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tak lama kemudian ia mengangguk pelan. Mungkin nanti Neng banyak pertanyaan, tapi usahakan Neng sekarang diam aja dulu ya. Lihat saja prosesnya. Jadi malam ini Neng tidur di sini dulu ya. Jangan di rumah, bahaya. Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Bu Lilis. Namun, karena itu berhubungan dengan tradisi yang ada di tempat ini, mau tak mau aku harus mengikuti. Setelah pembicaraan itu, aku kembali melihat jenazah Bapak yang sudah dibungkus oleh kain kafan. Aku mencoba bertanya pada Ibu Lilis, kapan Bapak akan dimakamkan? Namun, Bu Lilis menjawab bahwa nanti ada yang mengurus hal itu sehingga aku tak perlu khawatir. Jenazah Bapak yang sudah dibungkus kain kafan kini disimpan di tengah rumah, dan entah kenapa semua jendela dan pintu yang ada di rumah itu kini terbuka lebar. Aku ingin menanyakan hal itu, namun Bu Lilis hanya menyuruhku diam dan berjanji akan memberitahukannya ketika jenazah Bapak sudah dimakamkan. Aku menunggu hingga sore tiba, dan jenazah Bapak hanya disimpan begitu saja di tengah rumah. Bahkan para warga yang membantu mengurus jenazah Bapak kini sudah pulang, dan Bu Lilis yang melihatku masih duduk di dekat jenazah Bapak tiba-tiba berkata, "Ayo Neng, sudah waktunya kita pergi ke rumah. Tunggu aja ya, besok Bapak sudah dimakamkan," kata Bu Lilis. Aku pun hanya bisa mengangguk. Aku ikut masuk ke dalam rumah Bu Lilis. Di sana, keluarganya sibuk menutup seluruh pintu dan jendela dengan rapat seperti malam-malam sebelumnya. Bu Lilis kemudian kembali berkata, "Neng lebih baik istirahat aja ya. Pasti Neng capek dari tadi nungguin Bapak. Pokoknya jangan khawatir, Bapak besok sudah dimakamkan ya." Aku pun dipinjami kamar anak Bu Lilis untuk beristirahat, namun aku tak bisa tidur. Dalam suasana yang sedang berkabung ini, aku hanya bersedih semalaman. Bahkan ketika Bu Lilis dan keluarganya sudah tertidur pulas, aku masih terdiam di dalam kamar dengan kedua mataku yang terbuka. Entah berapa lama aku larut dalam kesedihan itu. Kedua orang tuaku sudah meninggal dan aku harus kembali melanjutkan hidup sebelum tiba-tiba tepat di balik dinding kamar aku mendengar suara itu lagi, suara yang aku dengar di malam sebelumnya, dan kali ini aku bisa mendengar suara itu dengan sangat jelas.
Aku langsung merinding. Apalagi ketika aku mendengarkannya dengan seksama. Aku mendengar ada langkah kaki yang berjalan pelan ke arah rumah bapak. Bukan hanya itu saja, terdengar pula suara dari seseorang yang membuka pintu agar lebih lebar, dan sepertinya ada sesuatu yang dibawa ke dalam rumah sehingga ada suara bergesekan di pintu tersebut. Apa yang aku dengar seketika membuatku teringat ucapan bapak, di mana ketika aku bertanya hal ini, bapak menjawab agar aku melihatnya pada malam ini. Tepat ketika aku mengingat hal itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah benda yang diangkat secara kasar oleh sesuatu yang tidak ku ketahui. Dari suaranya, sepertinya itu adalah tubuh bapak. Dan tak lama kemudian, suara itu bergerak lagi, seperti berjalan menjauh dari rumah secara perlahan. Hal itu membuat rasa penasaranku semakin kuat, sehingga aku langsung berdiri dan berlari menuju pintu depan rumah Bu Lilis agar mengetahui siapa orang yang membawa jenazah bapak di malam tersebut. Dengan terburu-buru, aku membuka kunci, namun kedua mataku terbelalak ketika aku mendapati siapa yang membawa tubuh bapak. Bagaimana tidak, tepat di halaman rumah bapak yang berbatasan langsung dengan rumah Bu Lilis, aku melihat ada 6 sosok yang berdiri sambil membawa keranda mayat yang terbuat dari bambu tua berwarna kehitaman. Suara dari keranda bambu itulah yang terdengar olehku semalam, dan sosok-sosok yang membawa jenazah bapak terlihat sangat menyeramkan. Tubuh mereka tinggi namun bungkuk. Mereka juga mengenakan pakaian serba hitam yang lusuh, robek-robek, bahkan basah kuyup seolah-olah baru saja keluar dari rawa. Mereka memanggul keranda itu dengan kulit mereka yang putih kebiruan, seperti mayat yang sudah lama dimakamkan. Wajah-wajah mereka tertunduk dan tertutupi oleh rambut-rambut panjang yang kusam dan lengket. Suara decitan dari keranda yang terbuat dari bambu itu terdengar ketika mereka melangkah. Tanpa berbicara, tanpa melirik pada aku yang menatap mereka dengan rasa takut, mereka terus berjalan meninggalkan kampung dan pergi menuju pemakaman yang terletak di belakang kampung. Aku sangat syok. Tubuhku mendadak lemas. Bahkan aku tak bisa bernafas karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Tubuhku ambruk ketika mereka membawa jenazah bapak menjauh dari rumah. Pandanganku seketika kabur. Duniaku mendadak berputar. Kedua kakiku seperti tak kuat menopang tubuh yang ketakutan atas apa yang aku lihat. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, namun samar-samar ada seseorang yang membangunkanku. Cahaya matahari pagi langsung menyilaukan ketika aku membuka mata, dan terlihat Bu Lilis nampak panik ketika aku tak sadarkan diri di depan rumahnya. "Aduh Neng, kan sudah dibilangin Neng, jangan keluar, bahaya." Bu Lilis dan keluarganya membawa aku kembali ke dalam rumah. Aku yang masih lemas akhirnya duduk di sana, dan Bu Lilis membawa teh manis hangat. Awalnya aku ingin bertanya atas apa yang terjadi, namun simpan dulu pertanyaan Neng ya. Kalau nanti Neng udah ada tenaga, kita ke makam bapak. Lalu setelah itu Neng boleh nanya atas apa yang terjadi semalam. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika Bu Lilis berkata seperti itu. Setelah tubuhku benar-benar pulih dan ada tenaga untuk berjalan, aku pun ikut menuju pemakaman kampung. Terlihat banyak sekali warga yang berkumpul di pemakaman. Ada beberapa warga yang sedang menancapkan batu nisan yang terbuat dari kayu sebagai penanda makam itu sudah tertutup rapi. Dan para warga yang melihatku muncul langsung memberikan jalan padaku dan Bu Lilis agar bisa mendekat. "Bu, apa yang makamin bapak itu adalah sosok-sosok yang membawa tubuh bapak semalam?" tanyaku pada Bu Lilis. Bu Lilis hanya mengangguk. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa tubuh bapak dimakamkan bukan oleh manusia?
Belum sempat aku bertanya seperti itu, tiba-tiba Bu Lilis berkata, "Neng, mohon maaf ya, mungkin Neng baru tahu, tapi kalau di sini memang seperti ini dari dulu. Setiap ada yang sakit dan menandakan akan meninggal, biasanya akan ada sosok yang datang tiap malam, nungguin orang itu meninggal dengan wujud yang seperti Neng lihat. Dan sosok itu kami sebut sebagai juri kreket. Kami mau manggilnya kayak gitu karena suara khas dari keranda mayat bambu yang mereka bawa. Nah, kalau misalkan Neng nanya kenapa terjadi kayak gini, ya kami juga nggak tahu. Namun ada cerita yang turun-temurun mengatakan bahwa leluhur kami yang membuat kampung ini dulunya terikat oleh sebuah sumpah dan jiwa mereka terjebak menjadi sosok-sosok juri kreket ini. Sehingga setiap ada yang meninggal, tanah ini masa lalu nolak kalau dikubur oleh tangan manusia, karena sudah tugas mereka membawa keturunan mereka untuk dikubur di tanah ini. Sebenarnya mah bapaknya Neng juga tahu. Dia sudah tahu umurnya gak lama, karena kemunculan juri kreket itu menandakan bahwa umur mereka yang sakit sudah hampir habis. Makanya dia ngubungin Neng. Dia ingin ngeliat Neng terakhir kali sebelum dia pergi. Apa yang Bu Lilis katakan membuatku terdiam sambil menatap makam bapak yang tertutup rapi. Angin berembus pelan ke arahku, menggoyangkan daun-daun bambu yang ada di sekitar makam. Dan apa yang terjadi di tempat ini adalah sebuah misteri yang berubah menjadi sebuah tradisi, sehingga para warga sudah terbiasa dengan hal tersebut, meskipun bagiku itu adalah hal yang sangat mengerikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ngeri banget ya. Juri kreket. Udah bener belum penyebutan saya itu ya? Juri kreket. Karena kan bunyi kreket. Tuh, jadi adalah bunyi bambu yang bergesekan ya teman-teman ya. Ini ngeri banget nih. Ini bukan kromoleo. Beda teman-teman sama kromoleo ya. Kalau kromoleo juga kerandanya kayu. Kalau kromoleo kan hantu yang ingin mengambil nyawa seseorang. Kalau di sini enggak. Dia mengintai dan akan memakamkan jenazah warga kampung asli situ yang meninggal, yang mana juri kreket ini adalah para leluhur mereka. Jadi entah bagaimana dulunya leluhur mereka itu memiliki perjanjian dengan penguasa situ, dan pada akhirnya harus mereka lah yang menguburkan anak cucu mereka. Ngeri banget ya. Berarti yang nguburin bukan manusia dong ya kan, berarti sosok jurik atau dedemit atau makhluk halus. Ini di desa Cianjur Selatan teman-teman. Bang Sidik luar biasa kisahnya, ini asli ngeri dan misterius sekali ya menurut saya. Dan apapun itu asli keren banget ceritanya. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik, dan boleh dong minta di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.